RSG. Mas kita belum melihat ada Matilda yang dibuang atau dibuang Pasti kali. dibuang. Pasti dibuang. Pastilah, nggak mungkin dilepas. Udah mati dah. Tapi opsinya mereka tuh daripada Matilda, mereka lebih prefer untuk team fight dengan crowd controlling kuat, makanya mereka panggil lapu-lapu. Mereka pakai Sylvano udah pasti kayak buat inisiator kan. Inisiator. Iya, abis itu belakangnya diacak-acak sama lapu-lapu. Kayak bisa dibilang combo-combo combro kalau kata Brimong Star. Combo combro Nah, itu ya. yang pengen diterapkan sama TNS Gaming Pros. Sebenarnya itu mau diterapkan dari game pertama. Tapi masalahnya mungkin mereka udah kena mental duluan nih, Ji Game pertama ya. tuh susah banget loh, kombonya apa Sylvana. Terus masuknya lagi siapa tuh? Ada Lapu-lapu. Ruby juga bisa. Ruby lapu-lapu ya? Cloud kan udah punya Blazing Duet. Terus Kagura juga ada. Untuk ini yang overrun-nya. Maka sebenarnya ada 10 second mereka grafiknya cukup oke, tapi tim di saat war-nya tuh nggak jalan sama sekali. Kayak bisa. Your team Akai. has banished. Mereka udah ngebuang Akai 2 kali di game yang pertama dan game kedua Jason kali. itu main Hayabusa kan? Main Hayabusa kan ya? Jason kemarin main, iya. Main kan? Aja dibuang oleh tim RSG, berarti Ya berarti dia pakai hero licin. yap betul, mereka bakal ada kumpul apa Kupa. nih? Apa nih? Oh berarti kupanya tank. Bisa jadi udah Oh, 8 kali Sylvana ya. berarti ini ya, Hanzo lagi. Hanzo-nya Jason. Grok dan juga Hanzo. Dan lihat 2 game ini mereka nggak ada lagi melakukan kesalahan di 4 4 drop ya, 4 beda. Cukup ya, cukup hari pertama katanya. Gak bisa, Bro, ini cukup udah, bro, kita udah turun ini bro. udah nyawa terakhir, nyawa terakhir. Cukup Ini 3 udah nyawa kali. terakhir ya, tolong. Tapi aku belum tahu sejujurnya ini bakal jadi tank atau enggak, tapi kita bakal lihat pick terakhir ya. Seharusnya tank sih. Coba Opung pick terakhir dari TNS Gaming Frost. 3, 2, 1. Parsha. Farsha. Aku Cloud sih, kalau aku. Parsha sih. Aku. Soalnya mereka lebih enak karena ada kumpul Kupa untuk Kagura. Oke, kapan sih Oh kan, bener kan, belum tentu tank kan? Kupanya samping. Tadi kamu bilang Enggak, aku tanya Opung, aku bilang Pung nih kayaknya belum tentu tank nih. Ya betul betul. Samping dia. Aku bilang gitu kan tadi. Iya, tapi di samping dia juga bagus. Lu tahu kan popol di samping itu? Kayak 2 lawan 1 jatuhnya. Berarti lawan dia harus lawan Alice. Harus lawan Ali. Dan kita sudah melihat draftnya, langsung saja kita tanya kepada para caster kita silakan. TNS Gaming. Ya, oke, pilihan itu. RSG. Oke, tes terima kasih ya. 2 lawan 1. Saya 10 second. Kepo gua. Wah. Weh, enggak bisa jauh. Sorry. Ada sekat, gini, ada sekat, gini, kita ada protokol gini. kesehatan ya guys, protokol Ada gini, kesehatan. betul. Dan yang pastinya ini adalah prediksi dari kita para caster dan juga analis. Selebihnya kita serahkan pada pemain-pemain yang nanti doang di down ya. Karena kita tahu ini adalah kesempatan terakhir. Dan Game bukan penentu. cuma kita yang bisa prediksi. Kalian semua juga di kolom komentar bisa prediksi siapa yang akan menang di game kali ini. Akankah TNS Gaming Frost bakal melaju ke babak selanjutnya atau ke game yang ketiga atau RSG yang harus pulangkan mereka ke Japanese. Iya, dan meloncat ke Ya kan? lower bracket ya. Dan langsung aja kita saksikan untuk game yang kedua antara RSG dan juga 10 Second Gaming masuk langsung ke Land of Dawn. Masih dipandu oleh Momochan, Raja Mas dan juga analis kita. Alright, dan lihat jarak mid lane. Oh ternyata dia jadi tank yang di samping adalah Kagura. Salah lagi prediksinya aku. Gak Alright. apa-apa. Nggak Ya, namanya masalah. namanya juga tim Jepang sih, selalu maze kita dengan sesuatu yang mengejutkan ya. Tapi sebagai Satan, misalnya experience-nya downrange-nya, Papa Mama bagus gitu. Ya aku setuju, tapi lawan Alice. Jangan lawan Yuzong. Ya betul. Dihantem-hantem kelar, cok. Kupanya kesian, meninggoy. Ini serigala naga. Nah, makanya tapi kali ini kita lihat bakal coba, oh mereka pengen ngebuka vision untuk seorang Cina kayaknya. Kesalahan dari game 1. Oke, nggak ada vision-nya. Less vision. Tapi ada growth di sana. Gimana nih pendapat dari Momochan ya? Yang sudah di-buff kali ini akan akhirnya keluar Aku juga senang, dropnya. pokoknya groknya mau di-buff di nerf, kalau ada gue senang-senang aja. Waduh, mau Mocha jadi ada lawan kalau pakai box. Sedangkan itu lihat di atas sana sudah untuk mendapatkan orange buff-nya terlebih dahulu. Ternyata agak sedikit efektif di arah bottom lane, gak terlalu terburu-buru dan bahkan lihat si Ananya harus mundur. Mencoba digigit, masih ada groknya. Kenzubi membantu dan save Nea, hampir saja udah di first blood. Masih ada dan harus first blood kali ini. Contagion langsung first blood. Kayak Momochan banget itu groknya. Gila, nggak ada sepersen yang Momochan, tapi kali ini kita lihat di arah mid lane, KZP bener-bener membantu bergerangan. Langsung ada Jason di sana juga seorang Obuyan, tapi ternyata Obuyan memilih untuk mundur terlebih dahulu dan hampir saja lelenya tangkap di pala seorang Buyan.
Iya, dan kali ini kalau kita lihat dari sana yang harus mundur terlebih dahulu, Jason bakal rotasi, tapi sudah ada papan yang mulai diambil langsung hilang begitu saja Jasonnya. Aliafor tidak akan bisa membantu karena sudah ada Sina juga yang memberikan bantuan ini ya, damage tadi Ini ya. gua yang salah lihat atau Peko jadi papa? Peko. Iya, memang. Nggak salah lihat. Mereka rotasi pemain. Oh iya. Mereka pemain. Iya, sub. Oke, kali ini sudah mulai berkumpul di area turtle yang pertama. Racing udah ada peliharaan pemain keluar tadi ya. Oke, Peko S Papa kali berada di garis depan. Papa terperangkap, lihat ada portal 1x24 jam yang dibuka oleh seorang Grok dan para pemain dari tim TNS Gaming Pros bisa dibilang ini agak sedikit lebih bermain dibandingkan di game yang pertama dan LY4 yang bahkan sedikit lebih pasif dibandingkan game pertama. Di sini juga dari TNS Gaming Pros dia di lane turtle dan dia nggak tahu berkali-kali coba untuk turtle tapi LY4 dari belakang lihat angkat langsung oleh Papa S Papa. Turtle diamankan oleh seorang Yeses dan ternyata para pemain Gaming Pros kali ini lebih relax banget mainnya. Iya, tapi ini bakal mengejar ke arah sana, tapi ternyata Jasonnya harus dipukul mundur kali ini. Sananya bakal mencoba untuk membackup, tapi Zep dan terkena Wow, terkena stun itu Sing di arah bottom lane, agak sedikit struggle Israel. Dia nggak terlalu bisa untuk menubang seorang Koro karena masih ada Flea yang dimiliki ya. Dan itu membuat Kagura stay di arah side lane Opung. Oh iya, Kaguranya lumayan enak kalau yang sekarang. Iya, ya? Ada space buat Kagura di sini untuk bisa mengumpulkan item-item dulu sebelum ikut fight dengan yang lain. Karena selain daripada itu, Jason juga masih kurang bisa begitu maksimal. Belum bisa dapetin item yang dia inginkan dulu. Ya. Jadi kalau dia jadi Pinnacle Ninja juga masih belum terlalu besar damage-nya. Ditambah lagi lihat dengan yang lebihnya, dia ini agak struggle di arah lane dan juga ada killing. Dan Sina mungkin di arah top lane. Sina lebih bermain ketimbang Mahal sebelumnya. Dan bahkan dia udah gak takut dengan vision yang dimiliki. Dia sempat coba digigit. Top lane yang beradaptif. Lini benar-benar bolong. Baik Wono mencoba di arah jungle. Koro mencoba untuk membantu pergerakan ke arah belakang menuju ke arah Sofnea. Masih ada Purify. Naganya gak bisa pulang. Maunya digoyang. Mencoba digulung-gulung jadi telur dan langsung ada lapa Wes Papa. Lapa Wes Papa memberikan damage dan bahkan naganya langsung menjadi naga buntung di sana ya. Iya, tidak mau tersetir kali ini dari 10 second, langsung saja membalikan keadaan di game yang kedua. Dan bahkan KZP bakal mencoba untuk memberikan sedikit pressure ke arah Papa yang udah low banget setelah terkena ya Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap tadi. Bagus banget di lap benar datang tiba-tiba palanya diketok, Oh, dia nggak mau langsung pulang. hilang tapi di arah top lane bakal coba untuk nge-defense sana. Lapa Papa mencoba digocek langsung di ultimate Brave Fighters hanya untuk mengusir mundur, dikasih paham nih gua angkat ketek gua bubar kalau daripada mati gua. Dan masih bisa mengcover di area atasnya, langsung ada rotasi juga yang ke sana dan juga Alpha mulai dibuka kali ini kayak Zepia bakal tumbang. Setelah ada Imperial Justice, Aliafor udah mulai kelihatan, udah mulai terlihat rotasi yang dilakukan sama teman-teman dari RSG. Seperti Sena, dari posisi yang kurang mengenakan Singnya. Kalau coba mengejar masih ada pasif tipis banget. Setipis dompet OG. Berbanget. Survive. Itu Kamu kejujuran ngintip ya dompet. jujurnya orang jujur, tahu nggak ini nggak bagus buat RSG. Tahu kenapa? LY4 udah mulai roaming dan gak mendapatkan apapun. Nah. Dia kehilangan beberapa wave, dia kehilangan beberapa butir-butir orb. Dan ini agak sedikit lama mungkin untuk seorang LY4 bisa di-fight dengan cukup. Tapi Om belakang bakal coba di-follow up kali ini. Gak bakal bisa kemana-mana karena yang ditangkap hanya bayangan mantan saja. KZP masih bisa flicker ke arah belakang. Si bakal coba untuk membantu, dan ternyata lihat naga cincin-cincin di dinding dia merayap hanya muter-muter saja ke sana. Balik bosku. Spena udah gak ada murid terhisap. Langsung di sini Jasonnya tidak ada yang bisa membantu. Oh ternyata Jason datang tiba-tiba dengan berubah segalanya menjadi lega untuk tim RSG Momo-chan. Iya, dan bahkan lihat papanya bakal sekali bakal coba dipaksa tim fight di area top. Dan bahkan 10 second mereka mau nggak mau harus memfollow up, mereka nggak mau harus membackup teman-temannya. Dia bakal coba di open dulu visionnya kali ini dengan adanya Mountain Shocker. Coba untuk inisiasi ke Lord yang kedua, dan bahkan kita lihat Obuya tertangkap KZP di situ, KZP sendirian dan bahkan langsung mundur tidak bisa ternyata dari seorang KZP. NS Gaming Pro kali ini berrilis mereka alright, mereka nggak peduli menang atau kalah, tapi ini kesempatan terakhir mereka, kesempatan mereka untuk perform. Kalau mereka tetap sang, tidak hanya mereka lakukan yang terdua. Ini udah kayak yang terbaik lah untuk TNS-nya. Sekarang tinggal bagaimana mereka mendapatkan base atau memecahkan base dari RSU untuk membawa ke dalam game ketiga. Karena secara dari early game kan sudah mendapatkan momentumnya. Mereka udah bisa menjaga semuanya. Tapi terlihat tentang di sini Imperial Abuya Koro mulai datang untuk membackup. KZP agak sedikit terlambat, backup dari RSG ada sama sekali. Tumbang dua, Abyssal Arrow yang connect ke arah sana, tapi ini bakal di flicker. Langsung disolter dan garut oleh seorang Sana.
baik sekali mesin, tapi di area atas ternyata timnya juga tidak bisa berbuat banyak, langsung keluar map, pindah ke map brawl kayaknya. Tapi bakal coba ditungguin oleh Papa kali ini. Langsung mundur, masih bisa survive dari seorang Sing. Itu kalau misalnya Sinanya nemenin Papa kan di TBN turretnya, mati itu kan di trash sekali. Iya betul. Iya, kalau misalnya Papa kan nggak bisa punya panah. Bisa dibilang kayak Sambit goloknya nggak mungkin bisa. 10 second mau main objektif secepatnya kali ya. Kalau bilang kalau mereka bisa bermain objektif dengan secepatnya untuk memanfaatkan, memaksimalkan early phase yang udah dibuat sama mereka. Tambah satu lagi. Nggak bisa pulang dia. Dan Jason ya? shutdown. Betul. Ya Dan kan, lapa-lapa es Papa. Tadi sejujurnya kalau mereka dapetin Yuzong itu dia lebih bebas lagi. Kenapa? Iya. Dia bisa dapetin purple buff dari seorang Jason. Tapi dari kali tim ini, RSG ya. yes benar banget, sayang sekali. Tapi karena dia ke pick off, lihat tuh posisi di atasnya di-push sama seorang Sing kali ini. Dan mau nggak mau dari second harus dulu kan relakan atasnya untuk diambil sama RSG. Makanya itu yang sudah aku bilang, sayang banget kalau mereka tadi nggak follow up. Sinanya kan udah TB turretnya. Sinanya nggak boleh takut-takut lagi, nggak boleh kayak game 1. Harus all out lah, tapi Turtle sudah diamankan. Blood of Decent untuk seorang Pels Papa. Thunderbolt bersama dengan Lightning Chain di arah Koro. Kali ini Opung Wawa mereka lebih dari segi network, tapi disayangkan dari turretnya mereka tetap sama dan Blade of Despair untuk Iya, dan bahkan kalau kita lihat ini langsung bayang-bayangin seorang Vina di sini, dicicil juga seorang Kubai, tapi di area bawah dia langsung lagi dan lagi adanya Obuyen dan juga Sina yang udah pede sepertinya untuk tim fight, rotasi terus menerus. Ini kalau aku bilang malah Obuyen sekarang yang lebih kelihatan kakaknya bener-bener dijagain abis-abisan Sina si space untuk ngedapetin jungle milik teman-teman dari RSG. Dan lihat potong gak tuh? Bener dipotong. banget, tapi lihat ada satu buah arrow Sina. Tapi aku kali ini baru sadar banget kalau misalnya seorang Obuyen Svena tadi yang pakai salsa. Iya. Kalau misalnya pakai pertamanya si ini Iya. Obuyen. kirain pada sama tanker semua, tapi Svena di arah belakang bakal coba dibacok oleh seorang Jason, bakal Low mendapatkan banget. masih ada Sin di sana. Masih dapat satu poin tambahan. Juga harus seorang seperti membantu. Sin mau kemana nggak boleh bola, diketok palanya langsung hilang. Benjol naganya mau. Iya, satu satu, tapi kan ini Eliafor yang masih belum memiliki damage dari Bang Eliza. Bahkan KZP yang dahulu ada relasi dan bahkan ganking dilakukan oleh teman dari 10 second menuju ke arah atas. Karena mereka benar-benar berhenti di satu lane ketika mereka udah selesai di area bawah, benar-benar nggak sih ke arah teman-teman. Itu dia yang aku bilang, ketika Alicia menuju mid lane dan team fight di arah bawah, dia udah ini apa aku bilang seperti itu karena Eliafor kehilangan orb banyak, sedangkan dengan bertambahnya orbnya itu bakal membuat dia bakal kuat dan dia kehilangan beberapa wave, membuat dia ya tidak terlalu sakit seperti di game yang pertama. Iya. Dan juga dari 10S Gaming mereka kan status yang sudah mereka rasakan. Betul. Mereka tinggal ke roll aja sambil ya lihat RSG lagi tetap ngumpulin di mereka juga. Kalau mungkin team fight terus menerus, RSG juga akan mundur terus ya awalnya. Wah, ini menjadi juga untuk RSG. Kenapa? Karena seorang sih tapi langsung ada follow up yang overshot sehingga langsung ditumbangkan. Naga belum menjadi cincin-cincin merayap. Ini adalah kesempatan yang cukup besar untuk 10S Gaming Bros mendapatkan Buffalo yang terhormat. Full Justice yang on point ke arah saya tahu mereka bisa merasakan Lordnya. Mungkin akan dilepas ke arah teman-teman dari 10 second. Dan tanpa kontes oleh teman-teman RSG yang barusan aja Yuzongnya. Alright. Kita nggak bisa ngacak-ngacak sih pas ada lagi lo. Bisa. Cuma Jason doang. KCP. Sebenarnya status dari RSG ada mereka punya Selina harus bisa dimaksimalkan di early game. Yes, dan Iya. harusnya tadi dari mereka, aku bakal ngorbanin KCP dan LY4. Tidaknya, karena LY4 udah ngasih tadi kan membuka kan. Kagurannya jadi tahu ada LY4 dari arah tengah. Tapi ternyata nggak di follow up, kirain aku bakal follow up dan dia bakal menjadi kerugian kalau sananya tertangkap. Langsung ditumbangkan, tergigit kali ini, lihat oleh rayuan buaya serigala. Berhasil ditumbangkan di arah mid lane. Orange buffnya yang mulai digerogotin oleh teman-teman dari 10 second dan langsung rotasi lagi ke area mid lane-nya. Menyisakan turret base aja untuk teman-teman dari RSG. Lordnya udah mulai masuk, Jing. Dan ini paling depan. Dan kalau kita kali ternyata dia first damage dari 10 second nih. Bener-bener buat seorang KZP. Oh, dibuka jadi merayap menuju ke arah seorang Sina. Iya, Karena sih, belakang KCP tertangkap, dia bisa menahan seorang Koro berhasil dimakan oleh seorang naga. Idos ya Tapi LY4 KCP with destruction. Masih bisa menahan saja, masih bisa bertahan. Dan LY4 still survive in the bottom
Bottomland. Tapi itu red base-nya kali ini dia mulai gundul bersama turret di area bawah sepertinya dari RSG. Mereka masih bisa mendefend, mereka masih bisa nyulik 1 untuk 1. Tapi permasalahannya mereka kehilangan turret base 2. Ya, Dan tapi itu itu bukan defense hal yang bagus baik. banget tadi dari Elbow. Iya, Bagus, Elbow itu pas sih. kalau dia bisa nahan lama banget di bottom lane. Iya, untung flowing blow-nya juga masih ada sehingga dia masih punya escape mechanism juga. Pintar Kancen save the day. Tapi ya bisa dibilang itu war yang bagus dari RSG. Karena kenapa? Karena kalau tadi dia salah war aja. Kalau seorang Singnya nggak ke belakang, nggak Iya. ganggu pergerakan. Gak ganggu Kusikoro Iya, ya. tapi itu bakal menjadi bencana untuk RSG. Tapi yang aku sayangkan satu, kenapa Singnya pakainya Petrify, nggak execute. At least beberapa kali dia bisa untuk secure kill. Walaupun dapat killing streak, kill streak. Ya, Kill steal. kill steal ya Allah. Bahasa Inggris gue susah banget sih Kill kill. Nah iya, tapi at least dia dapat poin kill, gold Ma- buat dia sendiri. Iya, Dan bisa dia- bikin tim fight-nya tim minyak juga ya. Di late game, Setidaknya dia 4 lawan 5 lah. menggendong. Iya, dia menggendong di late game nanti. Dan kalau ini kan Petrify, dia nggak takut. Iya, udah mulai gundul juga kali ini, misalkan base aja untuk tim RSG. Upayanya berada di paling depan dan bahkan harus mundur terlebih dahulu. Udah mulai coba dikasih pressure oleh seorang Kaizepi kali ini. Orange buff-nya masih digundulin juga. Benar. Ini bukan pressure, tapi ini tekanan. Bodo amat. Oh gitu ya? Iya. Aku belum mikir lah. Bahasa Inggris aja bagus banget. Dan kalau kita lihat dari sisi network, ke bawah jauh banget 10.000. Jauh, ya. Astaga. Ini tinggal bagaimana TNS Gaming bisa closing ya. Kita belum ngeliat nih TNS Gaming menang 1 game pun. Pertanyaannya iya. di game ini apakah mereka bisa closing gitu loh. Karena kalau mereka buat salah juga. Berulang kali kita sempat untuk melihat satu kesalahan dipunish dengan one straight push. Langsung kelar gamenya. Jadi ini harus hati-hati juga dari TNS Gaming Frost meskipun memang mereka lagi unggul 10 gold. Dan ini kalau lapa-lapa es papanya terpick off sih rugi banget nih untuk dari arah dari TNS Gaming Frost. Kenapa? Lihat hujan api pala bapak, hujan api sudah terlihat, bakal coba tergigit, masih ada flicker di sana, bakal coba di follow up, ada Elefor, tapi yang tertangkap hanya Elefor sana, bakal coba di Del Wiper, gak bisa bertahan, satu versus saya pribadi dan ternyata kata pertandingan cukup lama, masih bisa kabur shutdown didapatkan, Sylvanas berhasil diamankan, 1 untuk sementara dan di sana 3 arah yang berbeda. Super Minion mendorong dan killing spree. Ini bencana untuk RSG. Kehilangan banyak dalam 3 arah yang berbeda. L88 Spapa karena belakang sana pun juga tumbang. Mau bocah ini bencana. Seasonnya juga tumbang kali ini dan bahkan lebih berfokus terhadap pace 10 second. Mereka menjegal RSG yang berusaha menuju ke lower bracket.